Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun kalian berada, senantiasa diberi kesehatan ya. Oke, baik. Untuk pengantar manajemen, materi pertemuan kita yang ketiga adalah tentang manajemen dan manajer. Ya, baik. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang manajemen dan manajer. Secara umum, manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Seperti halnya manajemen dapat diketemukan di semua organisasi manusia, manajer ada dalam semua tipe organisasi. Ada banyak tipe manajer dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dalam bab ini, akan dibahas bermacam-macam tipe manajer yang ada, fungsi-fungsi yang dilaksanakan, kegiatan-kegiatan manajer, dan berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh para manajer. Oke. Manajer dapat diklasifikasikan dengan dua cara. Menurut tingkatan mereka dalam organisasi rendah, menengah, dan tinggi, dan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mana mereka bertanggung jawab, manajer umum dan fungsional. Baik, selanjutnya kita ke tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi akan membagi manajer menjadi 3 golongan yang berbeda. Yang pertama, manajer lini pertama. Tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional disebut dengan manajemen lini pertama atau manajemen garis pertama. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan first line atau first level. Para manajer ini sering disebut dengan kepala atau pimpinan, atau biasa disebut leader dalam bahasa Inggris, mandor atau foreman, dan penyelia atau supervisor. Sebagai contoh adalah mandor dalam pabrik, kepala seksi yang langsung membawahi tenaga pengetik dan pembukuan dalam kantor yang besar, dan penyelia teknik dalam suatu departemen riset. Kedua, manajer menengah. Manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Sebutan lain bagi manajer menengah adalah manajer departemen, kepala pengawas atau superintendents, dan sebagainya. Sebagai contoh, kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi, atau kepala subdivisi perusahaan yang membawahi beberapa kepala bagian. Yang ketiga, ada manajer puncak. Klasifikasi manajer tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Sebutan khas bagi manajer puncak adalah direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden senior, dan sebagainya. Tingkatan-tingkatan manajemen dalam suatu organisasi dapat digambarkan pada gambar berikut. Perbedaan tingkatan manajemen akan membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Ada 2 fungsi utama manajemen, yaitu manajemen administratif dan manajemen operatif. Manajemen administratif lebih berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen operatif lebih mencakup kegiatan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil secara efektif. Pada tingkatan manajemen rendah, para manajer akan banyak melaksanakan fungsi manajemen operatif. Semakin tinggi tingkatannya, mereka menjadi lebih terlibat dengan manajemen administratif. Tentu saja tidak ada posisi manajemen yang hanya melaksanakan salah satu, operatif atau administratif. Semua tingkatan mempunyai kedua unsur tersebut.
Gambar berikut menunjukkan perbedaan antara kedua tipe manajemen tersebut. Oke, next. Manajer-manajer fungsional dan umum. Atas dasar ruang lingkup kegiatan yang dikelola, para manajer dapat pula diklasifikasikan sebagai manajer fungsional atau manajer umum. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, seperti produksi, pemasaran, keuangan, kepegawaian atau personalia, atau akuntansi. Kegiatan-kegiatan dari fungsi-fungsi lainnya ada di bawah tanggung jawab manajer-manajer fungsional lainnya. Sebagai contoh, manajer pemasaran bertanggung jawab atas seluruh kegiatan distribusi, tetapi harus minta bantuan kepada manajer personalia untuk masalah-masalah tenaga penjualannya. Pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi, manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan atau divisi, operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan-kegiatan fungsional satuan kerja. Berikut ada gambar yang akan menjelaskan hubungan antara kedua tipe manajer tersebut. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan manajer. Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu, tetapi dalam hal ini belum ada persamaan pendapat dari para ahli manajemen tentang apa fungsi-fungsi itu. Salah satu klasifikasi paling awal dari fungsi-fungsi manajerial dibuat oleh Henry Fayol yang menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah, dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama. Baik, sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, pengawasan, dan nanti ada gambarnya juga untuk penjelasan dari kelima fungsi-fungsi yang dilaksanakan manajer. Oke, untuk yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini rencana-rencana yang dibutuhkan untuk memberikan organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Di samping itu, rencana memungkinkan yang pertama, organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kedua, para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. Dan rencana juga memungkinkan kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. Jadi perencanaan atau planning adalah satu, pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. Semua fungsi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, di mana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat, dan kontinu. Tetapi sebaliknya, perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain. Pengorganisasian. Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. Pengorganisasian atau organizing adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu,
dan kemudian pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Manajer perlu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan kemudian memimpin tipe organisasi yang sesuai dengan tujuan, rencana, dan program yang telah ditetapkan. Perbedaan tujuan akan membutuhkan jenis organisasi yang berbeda pula. Penyusunan personalia. Penyusunan personalia atau biasa disebut dengan staffing adalah penarikan atau rekrutmen, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Dalam pelaksanaan fungsi ini, manajemen menentukan persyaratan-persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan, dan kemudian menarik karyawan yang diperlukan dengan karakteristik personalia tertentu, seperti keahlian, pendidikan, umur, latihan, dan pengalaman. Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti pembuatan sistem penggajian untuk pelaksanaan kerja yang efektif, penilaian karyawan untuk promosi, transfer atau bahkan demosi dan pemecatan, serta latihan dan pengembangan karyawan. Beberapa literatur manajemen memasukkan fungsi staffing sebagai bagian dari fungsi organizing. Ada juga yang menempatkan staffing sebagai hal yang terpisah dari fungsi manajemen dan memperlakukannya sebagai bagian dari fungsi kepemimpinan atau leadership. Dalam pembahasan di sini, fungsi staffing diuraikan terpisah sebagai salah satu fungsi manajemen karena penulis memandang bahwa perkembangan dunia bisnis di mana sumber daya manusia merupakan kunci sukses perusahaan menyebabkan fungsi tersebut menjadi semakin penting. Tapi dalam pembahasan selanjutnya, fungsi ini ditempatkan pada satu bagian dengan fungsi pengorganisasian untuk menekankan bahwa sebenarnya kedua fungsi tersebut saling berkaitan erat. Pengorganisasian merancang wadahnya dan fungsi staffing memberi isinya. Pengarahan. Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan atau leading secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi leading sering disebut dengan bermacam-macam nama, antara lain leading, directing, motivating, actuating, atau lainnya. Bila fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut aspek-aspek abstrak proses manajemen, kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang dalam organisasi. Pengawasan. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan atau controlling. Atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan atau controlling adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup
4 unsur. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan. Kedua, penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan. Ketiga, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Dan 4, pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar. Berikut hubungan di antara fungsi-fungsi manajemen dijelaskan pada gambar berikut. Apa yang dilakukan manajer? Seperti yang ditunjukkan dalam pembahasan sebelumnya, manajer membuat rencana, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi. Dan fungsi-fungsi ini dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang saling tergantung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan dari penetapan tujuan sampai pengawasan. Definisi manajemen di muka menyebutkan bahwa manajer adalah perencana, pengorganisasi, pemimpin atau pengarah, dan pengawas. Dalam kenyataannya, setiap manajer mengambil peranan yang lebih luas untuk menggerakkan organisasi menuju sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Berikut, tugas-tugas penting yang dilaksanakan manajer. Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Istilah orang mencakup tidak hanya para bawahan dan atasan, tetapi juga manajer-manajer lainnya dalam organisasi. Di samping itu, orang juga termasuk individu-individu dari luar organisasi, seperti langganan, penyedia atau supplier, konsumen atau langganan, pengurus serikat karyawan, pejabat, dan karyawan kantor-kantor pemerintah, dan lain sebagainya. Untuk tugas penting manajer yang kedua, yaitu manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Setiap manajer akan menghadapi sejumlah tujuan, masalah, dan kebutuhan organisasional yang semuanya ini bersaing untuk memperebutkan sumber daya organisasi, seperti manusia, material, atau bahkan waktu manajer. Karena berbagai sumber daya tersebut selalu terbatas, manajer harus menjaga keseimbangan di antara berbagai tujuan dan kebutuhan organisasional. Untuk tugas penting yang ketiga bagi manajer, yaitu manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Para manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu secara sukses. Mereka biasanya dievaluasi atas dasar seberapa baik mereka mengatur tugas-tugas yang harus diselesaikan. Lebih lanjut, manajer juga bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan para bawahannya. Sukses atau kegagalan bawahan adalah cerminan langsung sukses atau kegagalan manajer. Untuk tugas penting manajer yang keempat, yaitu manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Untuk menjadi pemikir yang analitis, manajer harus mampu merinci dan memisah-misahkan suatu masalah menjadi komponen-komponen masalah, menganalisis komponen-komponen tersebut, dan kemudian mencari penyelesaian yang layak atau feasible dengan akurat. Dan yang lebih penting bagi manajer adalah menjadi pemikir konseptual yang mampu memandang keseluruhan tugas dan mengkaitkan suatu tugas dengan tugas-tugas lain. Untuk tugas penting manajer yang kelima, yaitu manajer adalah seorang mediator. Organisasi terdiri dari orang-orang, dan kadang-kadang mereka saling tidak bersetuju atau saling bertentangan. Bila hal itu terjadi dalam suatu unit kerja atau organisasi, maka bisa menurunkan semangat kerja dan produktivitas. Atau bisa juga merusak suasana kerja, atau bahkan para karyawan yang cakap bisa meninggalkan organisasi. Kejadian-kejadian seperti ini menuntut peranan manajer sebagai mediator atau penengah. Untuk tugas penting manajer yang keenam, yaitu manajer adalah seorang politisi.
Seperti apa yang dilakukan politisi dalam mengkampanyekan program-programnya, manajer harus mengembangkan hubungan-hubungan baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan-kegiatan usulan-usulan atau keputusan-keputusannya. Setiap manajer yang efektif memainkan politik dengan mengembangkan jaringan kerjasama timbal balik dengan para manajer lain dalam organisasi. Tugas penting manajer yang ketujuh, yaitu manajer adalah seorang diplomat. Manajer mungkin harus berperan sebagai wakil representatif resmi kelompok kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasional. Manajer juga mungkin mewakili organisasi dalam berurusan dengan kontraktor, langganan, pejabat pemerintah, atau personalia organisasi lain. Dan yang terakhir, tugas penting manajer yaitu manajer mengambil keputusan-keputusan sulit. Organisasi selalu menghadapi banyak masalah, misal kesulitan finansial, masalah personalia, dan sebagainya. Manajer adalah orang yang diharapkan dapat menemukan pemecahan berbagai masalah sulit dan mengambil berbagai keputusan yang akurat. Seorang manajer adalah apa yang dilakukan manajer. Dan manajer tentu saja melakukan banyak hal yang berbeda. Begitu banyak dalam kenyataannya sehingga berbagai peranan dan kegiatan yang telah diuraikan hanya merupakan sebagian saja untuk melengkapi pembahasan tentang pengertian manajer. Selanjutnya adalah keterampilan-keterampilan manajerial. Keterampilan-keterampilan manajerial apa yang pada umumnya dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer yang efektif? Jawabannya adalah yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skills, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan dan memahami hubungan antara bagian yang saling bergantung, serta mendapatkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari berbagai macam sumber. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skills, yakni kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu ataupun kelompok. Manajer membutuhkan keterampilan ini agar dapat memperoleh partisipasi dan mengarahkan kelompoknya dalam mencapai tujuan. Ketiga, keterampilan administratif atau administrative skills adalah seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mengikuti kebijaksanaan dan prosedur, mengelola dengan anggaran terbatas, dan sebagainya. Keterampilan administratif adalah suatu perluasan dari keterampilan konseptual. Manajer melaksanakan keputusan-keputusan melalui penggunaan keterampilan administratif dan kemanusiaan. Yang terakhir, keterampilan teknik atau technical skills adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur, atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu seperti akuntansi, produksi, penjualan, atau permesinan, dan sebagainya. Keterampilan mana yang relatif lebih penting tergantung pada tipe organisasi, tingkatan manajerial, dan fungsi yang sedang dilaksanakan. Setiap keterampilan harus dimiliki oleh setiap manajer. Hanya untuk tingkatan manajemen yang berbeda, akan berbeda pula proporsi masing-masing kebutuhan atas keterampilan-keterampilan tersebut. Sebagai contoh, manajer puncak lebih membutuhkan keterampilan konseptual dibandingkan manajer lini pertama yang lebih membutuhkan keterampilan teknik. Bila digabungkan antara hasil penelitian Mahoney dan kawan-kawannya dengan pendapat Katz dan Mintzberg, ada persamaan pandangan dan pendapat, di mana pengawasan yang melibatkan banyak keterampilan kemanusiaan dan teknik, kemudian merupakan kegiatan dominan bagi manajemen tingkat menengah dan bawah. Sedangkan perencanaan
yang memerlukan keterampilan konseptual merupakan kegiatan dominan bagi manajemen puncak. Demikian materi pengantar manajemen pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.